Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andreas Mongaruk, MPM 21814300430025, jurusan Sejarah Sosiologi Angkatan 2018. Dalam kesempatan ini, saya akan sedikit membahas isi buku dari Sosiologi Pembangunan seperti ini, karya Dr. Aldo Nasrullah Jamaluddin, penerbitnya Pustaka Setia Bandung. Langsung saja yang pertama itu, pengertian dan ruang lingkup pembangunan. A. Sosiologi dan pembangunan. Menurut Surjono Swekanto, menjelaskan bahwa ilmu atau pengetahuan sosiologi sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memberikan data-data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pencarian, penerapan, dan penilaian proses pembangunan. Saat ini konsep pembangunan telah menjadi ideologi yang menggambarkan kegiatan-kegiatan dalam upaya mengajarkan pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pembangunan sangat berhubungan dengan sosiologi pembangunan. Pembangunan dalam sosiologi adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan, sedangkan masyarakat merupakan tenaga pembangunan dan dampak pembangunan. Sosiologi pembangunan berkembang pesat sejak awal 1960-an sebagai bagian dari ilmu sosiologi. Dalam perkembangannya, sosiologi pembangunan membawa dampak pada lahirnya dimensi-dimensi baru dalam konsep pembangunan. Sosiologi pembangunan juga menimbulkan hubungan interaksi pada masyarakat, dan interaksi tersebut menimbulkan adanya gotong royong. Secara sosiologi, fokus utama yang menjadi prioritas dalam pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi yang tidak terbatas pada golongan elit, tetapi juga menyeluruh dan merata sampai pada lapisan terbawah. Dengan kata lain, pembangunan dalam arti kata sosiologi ditunjukkan pada pemberantasan terhadap angka kemiskinan. Kepekaan dan kemajuan pemikiran sosiologi inilah yang menjadikan pengetahuan sosiologi diterapkan dalam pembangunan. Menurut Sujono Swekanto, manfaat sosiologi bagi pembangunan dapat didefinisikan melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang B, makna pembangunan. Pembangunan adalah proses yang historikal, sebuah proses yang bergulir dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti, dan perubahan itu sendiri tidak pernah berganti. Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas. Sederhananya, pembangunan adalah perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Pembangunan juga berarti seperangkat usaha manusia untuk mengarahkan perubahan sosial dan kebudayaan sesuai dengan tujuan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara teoritas, pembangunan dapat dijelaskan dalam dua paradigma, yaitu teori monisasi dan imperialisasi. Teori monisasi mengutamakan aspek ekonomi dan sosiologi. Dalam konsep pemikiran ini adalah perbedaan watak atau karakter antara bangsa di negara maju dan negara sedang berkembang. Dengan demikian, pembangunan dapat dijelaskan pada perubahan karakter atau mentalitas bangsa untuk mengambil sampel dari negara-negara industri maju. Teori imperialisme yang berpijak pada konsep pemikiran neo-Marxisme berpendapat bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang erat sekali dengan faktor historis, yaitu eksploitasi, pemerasan, dan penjajahan. Ini merupakan kenyataan dalam sejarah karena kemiskinan negara-negara berkembang memang disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat struktural. Ruang lingkup pembangunan terdiri dari beberapa bidang, yaitu pertama, pembangunan di bidang ekonomi, berfungsi dalam rangka mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, pembangunan di bidang politik, konfigurasi dalam pembangunan di bidang politik yang dilaksanakan oleh para evaluator bertujuan untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu aktivitas di bidang pembangunan sehingga fenomena tergambar dalam kehidupan masyarakat dalam sebuah negara atau bangsa. Ketiga, pembangunan di bidang sosial. Tujuan utama pembangunan di bidang sosial adalah mengurangi penderitaan manusia, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun yang disebabkan oleh perbuatan manusia dengan pemikiran dan tindakan melalui program yang dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, pembangunan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk menciptakan kemampuan dan kecerdasan manusia. Pembangunan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah swasta. Yang kelima, pembangunan di bidang keagamaan adalah proses yang dilakukan terus-menerus dan dilandasi pemikiran rasional dan keyakinan secara transgendental atau menghindari pengingkaran terhadap kebenaran keagamaan yang dianut. Yang keenam, pembangunan di bidang lingkungan, pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan serta berkelanjutan dengan jalan mengoptimalkan
manfaat sumber daya alam pada suatu pihak dan sumber daya manusia pada pihak yang lain. Peran negara dan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan merupakan proses pembaharuan dan yang berkontinu dari keadaan tertentu pada keadaan yang dianggap lebih baik. Implikasi yang diperlukan dalam pembangunan adalah: 1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal baik individu maupun kelompok. Kedua, pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, kemerataan, nilai, dan kesejahteraan. Ketiga, pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. Keempat, pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara suatu pada negara lain, menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan saling menghormati. Peran pemerintah dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat dari 3 macam bentuk sebagai berikut. Pertama, penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan. Service state, yaitu peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat. Ketiga, entrepreneur atau pendorong inisiatif usaha dari masyarakat. Pemerintah menjadi development agen atau unsur pembaruan dan pembangunan. Peran pemerintah selaku stabilator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi gejolak sosial, apalagi dapat merupakan ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara sebagai berikut. Pertama, kemampuan selektif yang tinggi. Kedua, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif. Ketiga, melalui pendidikan. Keempat, pendekatan yang persuasif. Kelima, pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan, tidak perlu dengan loncatan jauh ke depan. Peran masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan. Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah aset yang sangat penting dalam tatanan negara. Banyak aspek yang perlu dimasuki masyarakat sebagai unsur penting yang berperan dalam pembangunan negara, yaitu aspek pendidikan, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek kesehatan. Teori modernisasi. Sebagai agenda sentral bagi hampir semua negara, pembangunan menjadi wacana pembicaraan negara-negara maju, walaupun esensi dan tolak ukur yang dipergunakan berbeda dengan negara berkembang. Memahami teori pembangunan dan preskripsi kebijakan yang terkandung di dalamnya merupakan hal yang sangat penting bagi para pelaku pembangunan agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembangunan, baik dalam memahami, mengkritisi, maupun secara konkret mengaplikasikan dalam pekerjaan. Teori pembangunan adalah serangkaian teori yang digunakan sebagai acuan cara untuk membangun sebuah masyarakat. Perhatian penting dalam teori pembangunan muncul saat negara-negara maju bermaksud mengubah kondisi masyarakat dunia ketiga atau negara berkembang yang baru merdeka. Lahirnya teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sekitar tahun 1950-an di Amerika Serikat sebagai wujud respon kaum intelektual atas Perang Dunia Kedua, yang menyebabkan munculnya negara-negara dunia ketiga. Dalam istilah dunia ketiga adalah negara yang bekas jajahan perang yang diperebutkan oleh para pelaku Perang Dunia Kedua. Lahirnya teori modernisasi ditandai beberapa momentum penting. Pertama, terjadinya revolusi intelektual di setiap negara untuk melakukan respon terhadap Perang Dunia Kedua. Kedua, terjadinya perang dingin antara negara komunis di bawah pimpinan negara sosialis Uni Soviet dan Amerika Serikat yang berideologi kapitalis. Dilihat dari akar sejarahnya, teori modernisasi didewakan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Secara sosiologis, modernisasi merupakan alat yang melengkapi semua keluarga atau kelompok primer lainnya, agar mereka memiliki peran-peran khusus dengan munculnya kesadaran. Teori modernisasi mengusung semangat pembangunan, mengubah dari era tradisional menuju masyarakat modern, melalui nilai-nilai ekonomi, budaya, sosial, dan politik, yang dipercayai masyarakat negara-negara berkembang, dan tema modernisasi menjadi ukuran kemajuan masyarakat. Teori pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subjek pembangunan, yang artinya pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia atau masyarakat. Pembangunan manusia perlu mendapat perhatian karena beberapa hal. Pertama, banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tetapi gagal mengurangi kesenjangan sosial, ekonomi, dan kemiskinan. Kedua, banyak negara maju yang mempunyai tingkat pendapatan tinggi tidak bisa mengurangi masalah sosial. Pembangunan manusia meliputi 2 unsur pokok. Pertama, materi yang dihasilkan dan dibagi. Kedua, masalah manusia yang menjadi manusia pembangunan. Arah pengembangan konsep pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan
memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lain, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia memandang manusia sebagai input dalam proses produksi, seperti halnya faktor-faktor produksi lainnya, yaitu tanah, modal, dan mesin. Manusia digunakan sebagai sarana untuk mengejar tingkat output yang tinggi, tetapi dalam proses ini, manusia bukan sebagai pewaris dari apa yang telah dihasilkan. Itulah hasil dari penyampaian dari materi saya. Sekian dan terima kasih.